Jujur untuk aku buat nambah motivasi belajar itu aku tidur ya. Kayak aku harus tidur dulu biar ada semangat belajar lagi. Soalnya kalau lagi capek kan kita pasti kayak pengen tidur mulu, nggak semangat belajar ini itu. Misalnya kayak lagi belajar, tapi yang teman-teman lain, ayo kita main aja kayak gini kan pasti mengganggu kan. Kita kadang mau fokus belajar cuma keganggu. Cuma kadang ke-trigger juga pengen ikut main. Jadi makanya itu sangat mengganggu sekali. Mau kerja kelompok nih. Pas ngumpul malah bukannya kerja kelompok, Iya, malah ngerjain yang betul lain. sekali makanya itu. Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dwi Cahyani Fitri dengan NPM 2340604036, mahasiswa Pendidikan Matematika Universitas Borneo Tarakan. Dan hari ini saya bersama salah satu siswi SMA Negeri 4 Tarakan yang bernama Putri Nabila. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan melakukan wawancara mengenai proses belajar mengajar dengan Putri. Oke, langsung saja kita masuk ke pertanyaan ya. Pertanyaan pertama, menurut Putri nih, apa itu kesulitan dalam belajar? Menurut saya, kesulitan dalam belajar itu pada saat saya kurang memahami materi, walaupun itu tuh sudah diulang-ulang kembali, namun tetap tidak masuk dalam otak saya. Itu sih menurut saya kesulitan belajar. Lalu nih, pernahkah kamu mengalami kesulitan belajar misalnya dalam belajar bahasa, belajar membaca, menulis, atau mungkin dalam belajar matematika? Mungkin kalau belajar membaca, menulis, atau yang bahasa itu nggak ada kesulitan sama sekali sih. Tapi kalau di matematika, itu menurut saya sulit sekali karena kurang suka di pelajaran itu, makanya menurut saya itu tuh sulit. Oh iya, mungkin bagi sebagian orang matematika memang agak ini ya. Iya, banyak Aduh, angka-angkanya gitu. bikin pusing deh. Terus kalau untuk mengerjakan tugas yang dikasih guru tuh ada kesulitan tersendiri enggak untuk mengerjakannya gitu? Mungkin ada beberapa soal yang itu tuh susah. Kan ada tuh. Sekarang kan zamannya bisa cari-cari jawaban pakai Google kan. Oh Jadi iya. kayak sekarang tuh susah-susah gampang sih. Di Google juga kadang jawabannya nggak benar semua. Jadi lebih susah sih kadang-kadang. Iya, Kak. Soalnya sekarang kan seiring dengan perkembangan zaman, jadi banyak aplikasi-aplikasi AI yang bisa kita gunakan untuk mencari jawaban, Iya, betul? betul. Oke, selanjutnya dari kesulitan-kesulitan dalam mengerjakan tugas tuh, bagaimana nih nilai raport yang ada di raport kamu? Apakah aman atau agak ya turun? Eh, Pas kelas 10 itu kan aku zamannya COVID ya. Jadi males banget ngerjakan tugas, ngumpulnya harus lewat online, gak ketemu teman-teman. Semangat belajar juga berkurang. Nah, dari situ tuh nilai tuh mulai turun. Tapi seiring berjalannya waktu, sekolah sudah mulai offline, ketemu teman-teman, semangat belajar jadi tinggi, jadinya nilainya juga ikut tinggi deh. Oke. Jadi sejauh ini nilai itu aman lah. Aman-aman Eh, aja. Baik. Selanjutnya, misalnya nih Putri lagi sakit, lagi tidak enak badan, itu apa Putri tetap akan turun sekolah untuk mengikuti proses belajar mengajar atau lebih memilih izin? Kalau itu sih aku lebih memilih izin ya, karena pada saat kita sakit, fokus ke belajaran juga akan berkurang kan. Jadi lebih baik untuk istirahat pada saat sudah lebih membaik baru turun sekolah lagi biar fokus belajarnya lebih mantap. Iya, benar. Soalnya kalau kita lagi tidak enak badan juga bawaannya pengen tidur Iya, terus ya. pengen tidur Kayak kalau terus. pusing tuh untuk menerima Maunya, pelajaran juga susah ya. betul sekali. Benar. Oke, selanjutnya misalnya Putri lagi kehilangan motivasi atau semangat untuk belajar. Apa sih yang biasanya Putri lakuin? Misalnya kayak untuk memotivasi untuk belajar lagi tuh, atau pergi jogging kah, atau makan makanan yang manis, makanan favorit gitu? Jujur untuk aku buat nambah motivasi belajar itu aku tidur ya. Kayak aku harus tidur dulu biar ada semangat belajar lagi.
Soalnya kalau lagi capek kan kita pasti kayak pengen tidur mulu, nggak semangat belajar ini itu. Jadi kayak lebih baik tidur dulu, nanti kalau sudah bangun kan pasti energinya makin bertambah kan. Nah, pasti semangat belajarnya juga ada. Itu sih motivasi dari aku tidur ya guys. Oke, Nomor baik. satu. Berarti Putri ini salah satu siswa yang nge-charge energinya tuh dengan tidur ya. Bukan yang kayak, oh kalau aku capek belajar, aku mau belajar lagi lah biar nggak capek gitu. Enggak guys, itu tuh malah bikin kita lebih capek-capek belajar. Iya. Jadi harus ada jeda sedikit lah Iya, ya betul untuk sekali. kembali menerima pembelajaran lagi. Oke, baik. Jadi selanjutnya eh ini tentang fasilitas sekolah nih. Kan sekolah Putri ini termasuk sekolah yang ibaratnya masih baru lah, baru berdiri. Ya, soalnya saya juga salah satu alumni dari sekolahnya, SMA Negeri 4 Tarakan yang baru ada sejak Covid tahun 2020. Jadi saya angkatan pertama dan Putri ini adalah angkatan keduanya. Eh, Menurut Putri dari sarana dan prasarana sekolah yang mungkin tentunya sih masih terbatas karena kan tergolong sekolah baru, masih proses pembangunan. Itu dari sarana dan prasarananya apakah ada dapat mengganggu proses belajar mengajar gitu atau ya udah biasa aja? Mungkin karena sudah dari kelas 10 terbiasa kekurangan sarana dan prasarana di sekolah, itu tuh akan biasa aja sih. Karena kayak, oh udah jalanin aja nanti juga bakal seiring berjalannya waktu bakal bertambah kan. Jadi santai-santai aja guys. Oh iya. Yang penting fokus belajar kita ya tetap di situ. Benar sekali. Kayak saya dulu kan waktu SMA 4 baru ada tuh masih menumpang di SMA Negeri 2 Tarakan. Kalau angkatan Putri kayaknya sudah mulai pindah ke gedung baru ya kayaknya. Awal-awal juga masih di SMA 2 kan numpang di sana. Oh Masih iya, masuk sekolah iya. siang dan kakak ini masuknya pagi. Jadi kayak sekolah siang pulang sore itu sudah terbiasa guys. Angkatan kedua dan angkatan pertama. Jadi untuk adik-adik ditunggu ya di UBT. Ditunggu juga di SMA 4. Masuk. Oh iya, SMA 4 maksudnya. Oke, selanjutnya tentang guru-gurunya nih. Biasa guru-guru di SMA 4 tuh pakai media mengajar nggak sih? Kayak misalnya pakai LCD terus menampilkan PowerPoint atau proses belajarnya tuh monoton aja. Misalnya kayak cuma dari buku aja. Oh, di sana kayak tergantung sih. Misalnya kita lagi presentasi pasti kan pakai media pembelajaran yang LCD, PowerPoint. Tapi kalau lagi ngejelasin materi yang biasa aja, ya itu monoton cuma dari buku doang gitu. Jadi kalau untuk proses belajar mengajar terkadang tuh adalah fase kayak bosan karena metodenya itu-itu aja Iya. gitu ya. Oke, baik. Ini tentang lingkungan. Di lingkungan nih. Misalnya lingkungan, menurut Putri, lingkungan yang kurang baik tuh mempengaruhi proses belajar Putri nggak sih? Mempengaruhi sekali, soalnya kadang lingkungan yang baik tuh sangat amat mengganggu proses pembelajaran kita. Semisalnya kayak lagi belajar, tapi yang teman-teman lain, ayo kita main aja kayak gini kan pasti mengganggu kan. Kita kadang mau fokus belajar, cuma keganggu. Cuma kadang ke-trigger juga pengen ikut main. Jadi makanya itu sangat mengganggu sekali. Oh iya, pastilah ya. Apalagi kalau kita nih masih jiwa-jiwanya masih pengen main sama teman, terus teman tuh bukannya belajar malah ngajak main terus main jadi terus. kayak kita ke-trigger pengen main juga. Iya betul. Kadang nggak bisa nahan ya guys untuk nggak main. Iya sering juga mau kerja kelompok nih. Pas ngumpul malah bukannya kerja kelompok, malah ngerjain yang lain. Betul sekali makanya itu. Oke, tapi sejauh ini masih bisa dikendalikan lah ya. Masih. Kalau lingkungan tuh bisa difilter. Iya betul. Ya, ini pertanyaan terakhir. Kan tadi di awal Putri bilang kalau Putri agak sulit menerima, memahami juga tentang pelajaran matematika. Iya. Nah, kenapa matematika ini jadi salah satu pelajaran yang mungkin lebih sulit daripada yang lainnya untuk Putri terima? Karena
Karena di basic-nya aku nggak suka menghitung, nggak suka lihat banyak-banyak angka, apalagi X, Y, kuadrat, kubik, semua itu aku nggak suka. Jadi menurut aku itu tuh susah, belum lagi ngegabungin yang ini. Kayak soalnya pendek, tapi buat ke bawahnya tuh banyak banget guys, aku pusing harus pindahin ini ke sini, minus jadi plus, plus jadi minus. Aku nggak suka guys yang kayak gitu, jadi menurutku itu tuh susah. Apapun yang menurut aku nggak suka, nah itu juga menurut aku nggak bakal aku pelajari sampai kapanpun lagi karena aku nggak suka dan aku nggak minat guys, maaf ya untuk kakak-kakak matematika. Oke, tidak apa-apa kan, minat dan bakatnya orang itu kan beda-beda. Mungkin, minatnya Kak Putri bukan di matematika tapi lebih ke menulis, mungkin membuat cerpen atau membaca buku dan lain-lain seperti itu Ya, ya. betul sekali. Selesai sudah wawancara kita dengan pertanyaan penutup tadi tentang kenapa sih Kakak Putri ini kayak tidak terlalu suka atau tidak terlalu minat dengan matematika, yaitu karena memang Kak Putri kurang suka dengan menghitung-hitung ya Kak. Mm-mm. Oke baik, dari serentetan pertanyaan yang sudah saya berikan ke Kak Putri dan jawaban-jawaban yang sudah diberikan oleh Kak Putri ke saya juga, saya dapat menarik kesimpulan bahwa lingkungan, sarana dan prasarana itu sangat berpengaruh untuk proses belajar dan mengajar di sekolah. Karena misal jika sarana dan prasarananya lengkap dan juga sarana dan prasarananya itu terpenuhi, maka proses belajar dan mengajar di sekolah akan berjalan dengan baik dan lancar. Seperti kelas yang nyaman, lingkungan sekolah yang nyaman dan bersih, lingkungan sekolah yang aman, itu akan menimbulkan rasa aman dan nyaman dari siswa untuk mereka dapat belajar dengan baik dan semangat untuk pergi ke sekolah setiap harinya. Betul. Apalagi kalau kita punya crush ya guys di sekolah, pasti kita akan lebih semangat belajar dan turun sekolah. Nggak Jadi pernah Kak absen. Putri ada crushnya nih di Aduh sekolah. guys, itu privacy ya, lanjut. Oke, baik. Jadi itu mungkin itu kesimpulan yang dapat saya berikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Apabila ada salah kata dari saya maupun Kak Putri, mohon dimaafkan. Semoga dapat diambil hal-hal baiknya dan dibuang hal-hal yang kurang baiknya. Sekian dari kami berdua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.